不上了，送你吧。Setelah Sumu menaruh satu harga giok abadi, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuklah menaruh harga lagi. Dan karena tidak ada yang bersaing dengannya, Wang Lin dinyatakan sebagai pemenang. Setelah dia mendapati pil tingkat 8, Wang Lin pun pergi dari sana, guys. Ketika berada di luar, Sun Tai memang sudah mengetahui kalau Wang Lin sedanglah berusaha untuk menerobos. Namun ya, dia menghela napas karena dengan begini dia sudahlah terlibat dalam permasalahan besar. Karena untuk pil tingkat 8 adalah milik dari keluarga Huan. Meski begitu, Sun Tai memberikan seluruh harta yang dia punya, terutama untuklah kristal giok abadi. Karena dia tahu Zhenyu ini sangatlah membutuhkan hal tersebut untuk menerobos. Jadi ya, dia memberikannya sebanyak 50.000 giok abadi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ditambah ada beberapa barang hasil dari penelitiannya. Mungkin ya ini semua akanlah membantu dia dalam meningkatkan kultivasinya. Namun ya, Sun Tai sedikitlah menyeletuk. Sebetulnya dia berpikir dengan harta yang dia miliki saat ini, awalnya inginlah dia gunakan sebagai untuk memulihkan kultivasinya. Tetapi ya setelah mengetahui hidupnya hanyalah tersisa 20 tahun lagi, maka dia akanlah menikmati sisa-sisa hidupnya. Melihat kebaikan dari Sun Tai, membuat Wang Lin menyadari ini semua ada sangkut pautnya dengan hukum sebab akibat. Sun Tai yang dulunya memiliki kemampuan luar biasa bisa untuklah menindas orang-orang lemah seperti dirinya. Tetapi di masa sekarang dia terlihat begitu lemah, bahkan tidak memiliki perlawanan sama sekali jika benar-benar diserang. Dan Wang Lin tahu dia berada di sini karena dirinya. Dia juga berada di sini ada hubungannya dengan Sun Tai. Itulah yang disebut hukum sebab akibat, salinglah berketerkaitan satu sama lain. Singkatnya, Wang Lin telah menemukan tempat yang bagus untuklah dia berkultivasi. Saat ini, dia memiliki hampir 300.000 giok abadi. Dan percaya dengan jumlah seperti ini ya cukup untuklah membuat dia menerobos. Tanpa basa-basi, Wang Lin langsunglah membentuk sebuah formasi pedang untuklah menyerap sepenuhnya giok abadi. Setelah selesai dalam tahap penyerapan, saatnya Wang Lin untuklah melakukan penerobosan. Fluktuasi energi yang dia keluarkan sampai bisa dirasakan oleh 3 leluhur. Dan pada akhirnya, Wang Lin berhasil untuklah menerobos. Untuk rananya, pasti sudahlah tahu ya, disinilah Wang Lin bergumam. Karena sudah jelas keinginan dari mereka bertiga, inginlah menyeret dia ke dalam insiden tersebut, atau ketakutan mereka terhadap keluarga Huan, maka diperlukan ketulusan yang cukup. Tidak lama dari itu, datanglah leluhur dari keluarga Ran. Tak lain adalah Ran Suifeng yang langsunglah menyerang dengan tujuan untuklah melihat terobosan yang baru saja didapati oleh Sumu. Tetapi sayangnya serangannya dipatahkan, bahkan dia mendapati serangan yang begitu telak. Satu serangan sudah membuat dia terluka parah. Untuk leluhur Ran dibuat ketar-ketir. Dia pun bertanya-tanya, orang ini sebenarnya memiliki tingkat ilmu bela diri seperti apa? Tidak mungkin berada di ranah asken dan tahap menengah. Untuk Wang Lin, dia tidaklah basa-basi. Mengapa mereka melibatkan dirinya dalam permasalahan mereka bertiga? Leluhur Ran hanya bisa meminta maaf
karena lawan mereka ini adalah keluarga yang begitu sangatlah kuat. Dan ini adalah jalan terakhir mereka. Wang Lin mengangkat tangannya sembari berkata, dia tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan alasan. Katakan saja, kalau mereka ini ingin mendapatkan perlindungan darinya, jika dia inginlah melihat ketulusannya. Salah satu contohnya, dia hanya perlu mengeluarkan 90% batu abadi milik keluarganya. 90%, miskin-miskin daluh. Begitu juga berlaku dengan leluhur Zhao, dia harus memberikan 90%-nya. Sedangkan untuk keluarga Sun hanya perlu menyerahkan 70%. Karena ya 20%-nya sudah berada di tangan Wang Lin guys. Jadi sama saja. Ditambah mereka harus memberikan sisa-sisa pil tingkat 8 4 tahun yang lalu yang telah mereka curi dari keluarga Huan. Itu juga berlaku dengan semua harta yang mereka ambil. Intinya, serahkan semuanya kepada Sumu. Dan untuk satu permintaan terakhirnya, mereka bertiga haruslah bertanggung jawab atas kultivasi dari Sumu. Contohnya, jika di masa depan mendatang dia membutuhkan giok abadi, maka mereka bertigalah bertanggung jawab untuk mengurusnya. Jadi anggapannya, tiga leluhur ini sebagai supplier giok abadi untuklah Wang Lin. Dan itu adalah syarat untuk melindungi mereka. Jika mereka menyanggupinya, Wang Lin akanlah melindungi mereka. Namun jika tidak, maka uruslah urusan mereka sendiri. Keluarga Sunlah yang pertama bersedia untuklah mendapati perlindungannya. Begitu juga dengan leluhur Ran. Untuk leluhur Zhao, dia benar-benar terpaksa untuklah mendapati perlindungan dari Sumu. Alasannya, karena dia belumlah tahu kemampuan asli dari Sumu. Dia hanya melihat sebuah keraguan darinya. Ya, hal wajarlah, Sumu ini orang baru di planet Ranyu. Jadi, untuk mempercayainya itu sangatlah sulit. Dan permintaan pertama dari Wang Lin berhasil disanggupi oleh mereka bertiga. Dengan begini ya, Wang Lin kaya dengan harta giok abadi. Lalu, Wang Lin meminta kepada mereka, jangan ganggu dia jika memang tidak ada urusan yang begitu genting. Singkatnya, Wang Lin berada di kamar kultivasinya. Dia memeriksa tas penyimpanan dari salah satu kultivator keluarga Huan. Dengan token identitas yang dipegang oleh Wang Lin, dia sudahlah tahu orang tersebut memang sudahlah meninggal dunia. Dan Wang Lin langsunglah membuka salah satu pelakat giok. Di dalamnya berisikan informasi kalau adanya seseorang kultivasi yang terluka parah menuliskan surat seekor belut mata elang yang utuh telah ditemukan di bintang Yunxia. Tanpa basa-basi, Wang Lin meminta kepada tiga leluhur, berikanlah semua peta bintang yang telah mereka ketahui. Setelah mendapati peta bintang, Wang Lin langsunglah menemukan titik letaknya. Tanpa basa-basi, dia pun menuju ke tempat tersebut. Tetapi ya, tiga leluhur ini menganggap kalau Sumu inginlah mengingkari janji. Jika dia pergi dari sini, maka ya mereka bertiga tidak akan bisa menghadapi lawannya. Terlebih seluruh harta mereka sudahlah berada di tangannya. Wang Lin berkata dia tidak pernah mengingkari janjinya. Secara kebetulan utusan dari keluarga Huan telah datang. Lebih tepatnya utusan dari Huan Mei, yaitu Huan Dong. Dengan menggunakan kompas bintangnya, membuat Wang Lin tertarik untuklah merebutnya. Sebagaimana kita tahu, Wang Lin yang dulunya mendapati kompas bintang benar-benar begitu bebas dan nyaman dalam bepergian. Kedatangannya yang begitu sombong membuat Wang Lin tidaklah basa-basi. Dia langsung mencengkeramnya dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk Huan Dong, dia sungguh tidak menyangka. Ternyata ada satu orang yang bisa mengimbangi kemampuannya. Dia pun bertanya siapa dirinya. Jika dia bukan berasal dari planet Ranyu, janganlah sekali-kalinya ikut campur. Sumu membalas, dia tidak layak untuk mengetahui identitasnya.
sehingga Wang Lin mengerahkan kekuatan naga petir kuno. Huandong merasa dirinya masih jauh lebih kuat. Dia mencoba untuk melakukan bentrokan kekuatan, tetapi serangannya hancur dengan begitu mudah. Dia pun begitu terkejut. Padahal tingkatan kultivasi dari orang satu ini jelas-jelas bukanlah berada di tahap pertengahan dari ranah Ascendan. Tetapi mengapa kekuatan dia ini setara dengan ranah Ascendan akhir tahap awal? Alhasil, dia pun tertangkap dengan formasi pedang Ling Tianhuo. Siapa sangka kesombongannya tidaklah runtuh. Dia memberikan sebuah ancaman dan peringatan. Berani menentang keluarga Huan sama saja dengan bunuh diri. Jika dia tidak melepaskan dirinya, maka mereka semua akanlah celaka. Lalu leluhur Ran langsunglah menginterogasinya. Apa yang membawa dia untuklah datang ke planet Ranyu? Huandong membalas, dia tidak perlu berpura-pura. Semuanya sudah pasti tahu jawabannya. Iya, semua ini adalah masalah dari 4 tahun yang lalu, guys. Terlebih, Huandong adalah korban yang berhasil melarikan diri dari kejaran mereka bertiga. Mendengar itu ya, leluhur Ran menyerahkan semua ini kepada Sumu. Huandong langsunglah berkeringat dingin, meminta kepada Sumu, leluhur keluarga Huan telah kembali. Jika dia berani untuk menyakiti dirinya, maka ya dia akanlah berhadapan dengan leluhurnya. Meskipun dia mencapai ranah Ascendan akhir, tetap saja dia tidak akanlah cukup untuk menentang kekuatan leluhurnya. Ya, Wang Lin sangatlah penasaran berada di mana tingkatan kultivasi leluhurnya. Dengan angkuhnya, Huandong membalas kalau leluhurnya ini berada di tingkatan kultivasi tahap kedua atau step 2. Mendengar itu, Wang Lin tampaklah tidak peduli. Lalu, tubuh dari Huandong langsunglah diikat. Sisanya diserahkan kepada mereka bertiga. Sehingga 3 leluhur mengeluarkan senjatanya untuk menghabisi dirinya, guys. Hal ini membuat Huandong sungguhlah ketar-ketir. Dia pun kembali mengancam kalau dia memiliki atasan yang begitu kuat. Jika atasannya tahu, maka mereka tidak akanlah lepas dari pengejarannya. Dan dia menyebut namanya sebagai Huan Mei. Mendengar itu ya, Wang Lin tidaklah asing dengan namanya. Tanpa basa-basi, Wang Lin langsunglah menggenggam kepalanya untuklah melihat identitas asli dari Huan Mei. Setelah melihat sosoknya, Wang Lin benar-benar begitu murka dengan berkata, wanita ini benar-benar mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Alhasil, Huandong berakhir dengan mengenaskan. Tengkoraknya hancur lebur. Setelah dari semua itu, Wang Lin akanlah mengasingkan diri selama 3 bulan. Dan dia pun akhirnya mendapati kompas bintang terbarunya, guys. Sementara itu, untuk di keluarga Huan, berita kematian dari Huandong telah menyebar. Membuat sang leluhur keluarga Huan sungguhlah begitu murka. Para anggotanya menyarankan mengirimkan pasukan dalam jumlah yang besar untuklah menghancurkan planet Ranyu. Tetapi ya, sang leluhur terlalu memandang rendah terhadap planet Ranyu. Untuk menghancurkan planet kecil seperti itu, seperti membalikkan sebuah tangan. Waduh. Dan karena Huandong adalah pelayan pribadi dari Huan Mei, maka dia sendirilah yang akan menangani masalah ini secara pribadi. Namun, sebagai keluarga, dia juga memberikan sebuah bantuan. Perintahkan seluruh anggota segera menutup semua jalur bintang melalui planet Ranyu. Dengan bertujuan ya, agar orang-orang yang berasal dari planet Ranyu tidak bisalah keluar. Begitu juga dengan orang-orang luar tidak bisa pergi ke planet Ranyu. Sedangkan untuk Wang Lin, dia akhirnya tiba di bintang Yunxia. Dan kita bersambung untuklah di episode 135.
Untuk di episode kali ini, Mimin masih belum bisa memastikan kalau Wang Lin telah berhasil menerobos ke ranah Ascendan menengah ya. Entah berada di tahap apa. Karena untuk ranah Ascendan itu ada 3 tahapan. Contohnya seperti ranah Ascendan awal, tahap menengah, tahap akhir. Ranah Ascendan menengah, tahap awal, menengah, dan akhir. Namun yang terpenting, dengan menghabisi nyawa dari Huandong, berarti Wang Lin telah menyatakan peperangan terhadap keluarga Huan. Dan semua ini gara-gara ada Liu Mei yang berada di keluarga Huan. Sebagaimana kita tahu kalau Wang Lin sangatlah dendam terhadapnya. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah episode kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 送你吧。